Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali kajian kita membahas tentang fikih dalam mazhab Asy-Syafi'i, masih di dalam Ahkamul Ma, ya, pembahasan tentang di antara hukum yang berkenaan dengan air dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dan kita masih membahas tentang al-ma'ul musta'mal, yaitu air yang sudah digunakan. Air yang tentang masalah hukum air yang sudah digunakan dalam bersuci gitu ya. Nah, kita sudah mengetahui bahwasannya dalam mazhab Asy-Syafi'i air yang sudah digunakan untuk bersuci kemudian jatuh, ya, bukan masih berada di anggota wudhunya, bukan, tapi dia sudah jatuh gitu ya, sudah jatuh ke suatu wadah, maka hukumnya adalah suci namun tidak bisa mensucikan. Dan kita akan bahas tentang masalah khilafnya, ya, khilaf waqtalafal ashabu. Kita dari poin sini aja. Jadi poin masalah al-ma'ul musta'mal. Waqtalafal ashabu fi 'illati man'i isti'malihi tsaniyan. Jadi para ulama yang bermazhab Asy-Syafi'i itu berbeda pendapat tentang illat. Illat itu maknanya alasan atau sebab kenapa air yang sudah digunakan untuk bersuci dilarang digunakan untuk yang kedua kalinya. Jadi air second itu nggak bisa dipakai untuk bersuci yang kedua kalinya. Wasahihu annahu ta'adda bihi fard. Jadi menurut pendapat yang sahih dalam mazhab Asy-Syafi'i, kalau disebut wasahih berarti dalam inter mazhab Asy-Syafi'i sendiri itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para pengikut mazhab Asy-Syafi'i, ya. Namun pendapat yang lebih kuat gitu ya, yang lebih dekat dengan dalil itu adalah sebabnya kenapa dilarang untuk yang kedua kalinya, karena air tersebut sudah dipakai untuk melakukan kewajiban. Jadi itu makna annahu ta'adda bihi fard. Jadi air tersebut sudah digunakan untuk melakukan kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban untuk bersuci. Kewajiban untuk bersuci. Karena namanya orang bersuci, wudu itu ya, bersuci itu adalah harus mengusap anggota-anggota wudu. Nah, gitu ya, itu disebut fard. Ya, disebut fard gitu ya. Jadi karena sudah dipakai untuk melaksanakan yang wajib, yaitu untuk membasuh anggota-anggota wudhu kemudian netes jatuh, maka tidak bisa dipakai untuk yang kedua kalinya. Waqila, kalau disebut waqila berarti di sini ada pendapat yang berikutnya, yang kedua dalam mazhab Asy-Syafi'i, innahu ta'adda bihi ibadah. Ada sebagian lagi pendapat ulama mazhab Asy-Syafi'i berkata, oh bukan, air tersebut sebabnya bukan karena dia habis dipakai untuk melaksanakan yang wajib, bukan, tapi itu habis melaksanakan ibadah. Jadi habis melaksanakan ibadah, karena habis dipakai buat ibadah, ya, ibadah itu wudhu itu tadi, membasuh anggota-anggota wudhu, maka ya ini tidak boleh dipakai untuk yang kedua kalinya. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya karena sudah dipakai untuk melakukan hal yang wajib, berarti kalau disebut yang wajib, di sini ada perbedaan nanti ya. Kemudian ada lagi yang berpendapat bahwasannya air tersebut sudah dipakai untuk yang pertama kali untuk suatu ibadah, untuk suatu ibadah. Jadi ulama berbeda pendapat. Wa tadhharu faidatul khilafi fi suratain. Dan dari dua perbedaan pendapat itu ternyata faedahnya perbedaan pendapat tersebut itu ada pada dua bentuk. Kalau disebut perbedaan itu ada asarnya, ada faedahnya, maka saat itu kita katakan bahwasanya perbedaan itu adalah khilaf maknawi. Jadi khilaf maknawi, khilaf yang mengakibatkan adanya konsekuensi setelahnya. Ya, ada istilahnya konsekuensi atau ada ya konsekuensi ya. Saya mau katakan apa lagi? Jadi karena ada konsekuensi yang dari masing-masing khilaf itu. Yang kita lihat di sini ada pengaruhnya gitu ya, ada pengaruhnya dari dua konsekuensi tersebut ya. Jadi saya ulang, jadi khilaf tersebut itu melahirkan atau menimbulkan dua faedah dalam dua bentuk. Al-ula, maksudnya as-surat al-ula, yaitu bentuk yang pertama
fi mas tu'mila fi nafli taharati kata jadidil wudu'i wal aghsalil masnunati wal ghaslati tsaniyati wasalisati, yaitu bentuk yang pertama teman-teman sekalian, ya ikhwat sekalian dan akhwat. Bentuk yang pertama bahwa apabila air tersebut digunakan untuk ibadah yang sunnah, naflit toharoh, maksudnya itu adalah untuk toharoh yang sunnah. Jadi bagaimana kalau air tersebut digunakan untuk bersuci, tapi untuk naflut toharoh, untuk bersuci yang sunnah, bukan bersuci yang wajib. Kalau wudhu sebelum sholat itu kan bersuci yang wajib, ya. Namun bagaimana kalau air yang digunakan untuk bersuci yang sunnah? Contohnya di sini seperti memperbaharui wudhu, tajdidul wudhu, ya. Ada orang antara sholat maghrib dengan isya, dia mau sholat isya tapi dia belum batal. Walaupun belum batal, dia tetap melakukan wudhu. Nah, ini disebut tajdidul wudhu, yaitu memperbaharui wudhu. Nah, tajdidul wudhu ini adalah tidak wajib. Jadi memperbaharui wudhu adalah tidak wajib. Karena apa? Dia tidak batal, dia tidak dalam keadaan berhadas gitu ya. Nah, berarti dia melakukan tajdidul wudhu dalam rangka melaksanakan bersuci, perbuatan thaharah tapi bersuci yang sunnah. Begitu juga wal aghsalil masnunah, seperti mandi-mandi yang sunnah. Ada orang mau mandi Jumatan. Mandi Jumatan juga tidak wajib, ya. Mandi Jumatan juga tidak wajib. Habis mandi Jumatan atau habis wudhu yang dia memperbaharui wudhu, air yang jatuh itu ditadangin kalau bahasa Betawinya itu ya. Ada wadah yang menempatinya gitu ya. Jadi untuk mandi yang sunnah, contohnya tadi ya seperti mandi Jumatan, seperti mandi mau sholat 2 hari raya gitu ya, seperti juga mandi sebelum mandi janabat gitu ya, itu termasuk mandi mohon maaf tadi bukan wudhu. Apa tadi? Mandi sebelum bukan mandi sebelum janabat, mohon maaf tadi wudhu ya, saya kecampur. Jadi mandi yang sunnah intinya ya. Mandi yang sunnah. Contohnya mandi antara jima yang satu ke jima berikutnya. Itu termasuk ada sunnahnya gitu ya. Dan lain-lain pokoknya aghsal masnunah, yaitu mandi yang sunnah. Wal ghaslati tsaniyati wassalisah. Ini termasuk bersuci yang sunnah juga, yaitu basuhan kedua dan ketiga. Kita tahu para ikhwan dan akhwat bahwasannya dalam berwudu ya, kita yang wajib itu wajibnya itu membasuh 1 kali. Contohnya tangan ya 1 kali. Adapun membasuh yang kedua dan ketiga itu termasuk sunnah. Ini yang dimaksud dengan basuhan kedua dan ketiga. Ya. Kalau air wudhu atau air tersebut digunakan untuk bersuci yang sunnah, seperti tadi contohnya, fa'ala sahihi yakunul ma'u tahuran. Fa'ala sahihi yakunul ma'u mana tadi? Fa'ala sahihi yakunul ma'u tahuran li'annahu lam yata'adda bihi fardun. Nah, menurut pendapat yang pertama, ya, pendapat yang kuat dalam mazhab Asy-Syafi'i, maka air tersebut tetap tahur. Jadi habis dipakai buat memperbaharui wudhu, air yang ditadangin itu, air yang berada di bawah, habis dipakai untuk mandi yang sunnah, air yang dipakai untuk apa? Habis dipakai untuk berwudu yang sunnah gitu ya, termasuk juga untuk membasuh anggota yang kedua dan ketiga, maka tetap tahur. Ingat makna tahur itu maknanya adalah suci dan mensucikan. Ya, kenapa alasannya demikian? Karena air tersebut tidak habis dipakai untuk melaksanakan kewajiban. Apa makna kewajiban? Yaitu membasuh itu, membasuh yang anggota yang pertama itu tadi. Jadi karena dipakai untuk toharoh yang suci, toharoh yang sunnah, maka toharoh atau air tersebut bisa dipakai untuk yang kedua kalinya. Jadi bisa dipakai untuk yang kedua kalinya. Alasannya apa? Belum dipakai untuk yang wajib kok, yang gitu ya. Yang dipakai untuk yang wajib, contohnya apa? Ya untuk wudhu, untuk basuhan yang pertama, untuk mandi janabat begitu ya. Waduh. Seterusnya gimana maksudnya? Toharoh yang sunnah. Jadi kalau ada air wudhu atau air yang dipakai untuk toharoh yang sunnah, habis itu airnya ditadangin gitu ya. Tadangin itu bahasa apa sih? Tahu ya? Diwadahi gitu. Jadi yang netes-netes diwadahi. Habis itu dipakai lagi, mau dipakai silakan boleh.
dipakai lagi, dipakai. Habis itu terakhir dipakai yang wajib. Kalau sudah dipakai yang wajib, maka tidak boleh lagi. Maka disebut mustakmal. Kita sebenarnya condong dengan yang mustakmal itu udah nggak dipakai lagi, karena sebenarnya jijik juga ya mau dipakai lagi. Tapi kenapa ada pembahasan gini, ma'asyiral ikhwati wal akhwat? Ya karena ya kita ya di sono itu airnya memang air yang nggak seperti di negeri Indonesia yang air itu sangat-sangat melimpah gitu ya. Jadi tapi intinya kita mengetahui hukumnya gitu ya. Wa 'ala dhaif la yakunu tahuran li'annahu ta'adda bihi ibadatun. Dan menurut pendapat yang lemah, tapi sebenarnya yang lebih bagus bahasanya tuh kata sebagian ulama adalah bukan dhaif. Jadi lawannya sahih adalah muqabilus sahih atau muqabilas sahih gitu ya. Jadi kebalikan yang sahih ya sebenarnya yang dhaif juga sebenarnya. Menurut pendapat yang lemah, yang lebih jauh dari dalil gitu ya, yang lebih jauh dari dalil, maka air tersebut tidaklah tahur. Air tersebut tidaklah tahur sebab sudah dipakai untuk melaksanakan ibadah. Ya, karena air ini dipakai untuk ibadah, apapun itu ibadah, baik untuk ibadah atau bersuci yang wajib atau yang sunnah, maka tetap tidak boleh dipakai yang kedua kali. Nah ini walaupun ini sebenarnya kayaknya pas untuk kebersihan kita orang Indonesia ya, ya mungkin kalau kita melihat itu ya, tapi ini dalam mazhab Asy-Syafi'i ini adalah pendapat yang lemah gitu tadi ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya apa tuh? Jadi air yang second dipakai untuk bersuci yang wajib maupun yang sunnah, pokoknya sudah melaksanakan ibadah, sudah dipakai untuk melaksanakan ibadah yang wajib dan yang sunnah, bersuci yang wajib dan sunnah gitu ya, wudhu yang wajib dan yang wudhu yang sunnah, membasuh yang wajib dan membasuh yang sunnah, mandi yang wajib dan mandi yang sunnah, pokoknya dipakai untuk yang ibadah, maka itu sudah dikatakan tidak tahur lagi. Suci memang, namun tidak bisa untuk mensucikan yang kedua kali. Nah itu tadi ya, seperti itu. Nah kalau kita pakai pendapat ini, sebenarnya kita bisa pakai teman-teman sekalian. Jadi bagi suatu daerah itu ada suatu pesantren gitu ya, dia membedakan antara air yang dialiri dari kamar mandi dengan air yang habis digunakan untuk berwudu ya. Ternyata itu air yang habis digunakan untuk berwudu, walaupun itu adalah air mustakmal, tapi itu bisa dipakai untuk menyiram tanaman, tidak dipakai lagi. Tapi kalau dibuang itu sayang, berarti saat itu bisa dipakai untuk menyiram tanaman. Nah menurut ya guru biologi salah satu itu Pak Hidayat gitu ya, pernah cerita bahwasanya air yang dipakai habis anggota badan gitu ya, habis membasuh anggota badan, itu ternyata bisa memberikan pengaruh yang lebih ya dibandingkan air yang tidak demikian itu tadi ya. Wallahu a'lam bishawab, artinya yang demikian itu juga boleh. Taib wala khilafah. Qala al-muallif rahimahullah, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hisni. Ini teman-teman sekalian, walaupun ini termasuk ulama mazhab Asy-Syafi'i, kalau dari akidahnya juga akidah Asy'ari, tapi kalau dalam masalah fikih dia kan ya nggak apa-apa, kita bisa pakai teman-teman sekalian ya. Kemudian wala khilafa annama ar-rabi'ati tahurun 'ala al-'illataini. Jadi teman-teman sekalian, di sini ada perkataan yaitu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mazhab Asy-Syafi'i bahwasannya air yang digunakan untuk bersuci yang keempat, bukan bersuci, air yang digunakan untuk basuhan keempat. Orang ada yang membasuh wudhu itu yang keempat, kurang yang tiga, tambahin lagi dia yang keempat, plus kelima gitu ya, paham nggak maksudnya? Nah gitu ya. Air yang digunakan, air yang habis digunakan untuk membasuh anggota yang keempat. Misalnya tangan kan yang wajib berapa tadi? Yang wajib yang pertama kan. Jadi basuhan yang wajib adalah yang pertama. Adapun basuhan yang kedua, ngulangi lagi, ketiga ini adalah sunnah. Nah terus ada orang yang mungkin dia digoda oleh setan, was-was gitu ya, bahwasannya kamu kurang itu. Kalau orang itu membasuh 3 kali, ya kamu basuhnya 4 kali, 5 kali dah, biar lebih bersih gitu ya. Akhirnya dia membasuh yang keempat. Di sini jelaskan bahwasannya air. Ya apa sih? Bahwasannya air
teman-teman sekalian, yang dipakai untuk basuhan yang keempat itu hukumnya tetap tahur. Ingat makna tahur adalah suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan berdasarkan dua ilat di atas. Jadi berdasarkan dua ilat di atas. Jadi intinya tidak terkena dua ilat di atas. Jadi sebab apa? Karena di sini dijelaskan bahwasannya air tersebut tidak habis dipakai untuk melaksanakan yang wajib. Wala hiya masru'ah plus basuhan yang keempat dan seterusnya itu memang tidak disyariatkan. Bahkan hukumnya berdosa, teman-teman sekalian. Jadi kalau ada orang membasuh anggota wudhu yang keempat, hukumnya berdosa dia. Ya dalam suatu hadis gitu ya. Kalau memang kebasuhan yang ketiga itu sudah rata, sudah sempurna, kok dia pengen yang keempat, maka saat itu hukumnya berdosa gitu ya. Jadi dalam suatu riwayat famanistazada faqad asaa wa zalam, atau kama qala Rasul. Jadi siapa saja yang dia menambah habis basuhan yang ketiga kok dia keempat, kelima dan seterusnya gitu ya, maka saat itu dia telah berbuat keburukan atau berbuat zalim. Maksudnya berdosa, tidak boleh. Wudunya memang sah. Jadi karena wudunya memang sah, tapi dia tetap berdosa. Jadi antara sah wudunya dan juga berdosa ini memang sesuatu yang ada di dalam sifat seseorang itu adalah sesuatu yang tidak bertentangan, yang tidak bisa menolak yang lain gitu ya. Artinya wudunya sah bukan berarti dia tidak atau mencegah dia akan berdosa, tidak demikian. Atau dikatakan lagi bahwasanya dia berdosa kemudian wudunya tidak sah, tidak demikian. Jadi dua sifat ini memang memang bisa ada di dalam diri seseorang. Sama seperti seseorang melakukan dosa di dalam sholatnya, tapi sholatnya tetap sah. Dosa di dalam sholatnya, tapi sholatnya tetap sah. Seperti seseorang, ada seorang makmum yang dia mendahului imam di dalam gerakan sholatnya. Maka kita katakan sholat dia sah, tapi dia berdosa dalam sholatnya. Begitu juga dia sholat memakai baju curian, gitu ya. Memakai baju apa? Curian, atau di tempat yang memang dia hasil ghasab. Tanah itu, tempat yang dia pakai buat sholat itu adalah hasil ngerampas dari orang lain. Nah, maka kita katakan kalau dia sholat di situ, maka saat itu sholatnya sah, namun ya itu tadi ya, dia berdosa. Nah, demikian itu ya. Wal ghuslatul ula ghairu tahurin 'alal 'illataini li ta'addil fardhi wal ibadati bima'iha. Adapun basuhan yang pertama, kalau mau wudu basuhan pertama itu ya. Basuhan pertama maksudnya air basuhan pertama itu ghairu tahur, tidak tahur. Maksudnya suci tapi tidak mensucikan. Berdasarkan apa tadi? Berdasarkan dua ilat tadi. Jadi dua ilat yang di atas itu disebutkan itu ya. Alasannya apa? Alasannya karena li'atita'addil fard. Karena memang sudah melaksanakan kewajiban dan juga ibadah dengan air tersebut. Jadi kalau seseorang berwudu satu kali gini misalnya. Satu kali airnya ada yang netes gitu ya. Nah, ada yang netes-netes, habis itu sekali airnya netes-netes. Nah, air yang pertama atau basuhan yang pertama ini menyebabkan kalau air yang netes itu jatuh, itu menyebabkan air tersebut tidak tahur. Jadi suci tapi tidak mensucikan. Ya, karena alasannya apa? Sudah melaksanakan kewajiban dan juga ibadah. Itu tadi ya. Kalau misalkan kita basuh yang pertama, ternyata di sini masih ada sisa yang belum dibasuh. Kita basuh dengan sisa itu termasuk mustaqbal bukan? Baik, itu nanti ada Ustaz. Jadi kedengaran nggak kalau gitu nanya tadi? Jadi kalau misalnya kita basuh yang pertama gitu ya, basuh yang pertama, habis itu ternyata masih ada yang belum terbasuh ya, nggak apa-apa, ini bukan mustakmal. Alasannya apa? Selagi air tersebut masih bolak-balik di satu anggota yang sama. Jadi belum berpindah gitu ya. Contohnya belum berpisah dari badan gitu ya. Jadi ada yang netes berarti udah berpisah dari badan. Yang sudah berpisah dari badan itu misalnya ke badan yang lain disebut mustakmal. Tapi kalau masih berada di mana? Di satu anggota maka tidak mustakmal. Oh, masih ada yang belang ya? Yaudah diginiin aja. Nah, langsung gitu. Begitu. As-suratu tsaniyah, bentuk yang kedua. Ternyata khilaf ini melahirkan juga bentuk yang kedua ya. Atau kasus yang kedua. Al-ma'ul ladzi tasalat bihil kitabiyah anil haidhi litahilla li zaujihal muslimi hal huwa tahur. Bentuk yang kedua teman-teman sekalian, masyarul ikhwat wal akhwat,
yaitu air yang dipakai oleh seorang perempuan ahli kitab untuk mandi dari haid. Coba dibayangkan, seorang perempuan ahli kitab Yahudi atau Nasrani, dia mandi dari haid. Kalau mandi dari haid itu berarti pasti dengan air gitu ya, gitu ya. Tujuannya apa dia mandi dari haid? Untuk bisa halal berhubungan dengan suaminya yang muslim, ya. Nah, untuk bisa berhubungan dengan suaminya yang muslim. Nah, bekas mandinya istrinya ini, bekas mandi sang perempuan kitabiah, perempuan ahli kitab ini, kalau misalnya dia mandi zuhur gitu ya, atau mandi nyirami itu kan ada tetesan itu. Nah, airnya ini apakah tohur atau tidak? Suci mensucikan atau hanya suci saja? Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman sekalian, semua ulama ya sepakat bahwasannya seorang muslim itu boleh menikahi kitabiah. Sawaun kanatil kitabiyatu yahudiyah am nasraniyah. Jadi apakah itu Yahudi atau Nasrani gitu ya? Apakah Yahudi dan Nasraninya itu adalah bangsa Bani Israel atau selain Bani Israel gitu ya? Maka saat itu yang penting dia beragama Yahudi atau beragama Nasrani, mau sekte mana saja, maka hukumnya adalah halal bagi seorang muslim ya, laki-laki muslim untuk menikahinya. Nah, ini adalah halal berdasarkan firman Allah surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 5 gitu ya. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihina wala muttakhidhi akhdan. Begitu juga dihalalkan bagi kalian wahai umat Islam, perempuan-perempuan ahli kitab yang muhsanat. Muhsanat maksudnya perempuan yang terjaga. Perempuan yang terjaga kehormatannya, dia bukan pelacur gitu ya. Walaupun dia nggak nutup aurat gitu, tapi dia bukan pelacur, dia perempuan baik-baik gitu ya, maka boleh dinikah. Namun tetap dengan syarat ya teman-teman sekalian, tetap dengan syarat menikahinya. Ya, syaratnya diantara pertama ya tentu saja ini tidak sampai mempengaruhi nanti akidah kita setelah kita menikah dengan dia. Karena apa? Kita menguasai dia. Begitu juga syaratnya adalah ya anak yang nanti kita lahirkan dari dia, ya dari dia ini adalah anak yang nanti kita bisa didik dengan pendidikan Islam. Kita bisa bisa memerintahkan kepada istri, kamu tidak boleh mendidik anak kita dengan pendidikan ini, contoh dia. Tidak boleh mendidik anak kita atau anak saya dengan pendidikan Nasrani. Kamu hanya boleh menyusui dia, mengajarkan pendidikan dunia, baca tulis silakan gitu, calistung monggo gitu ya. Tapi untuk diajak ke gereja, untuk diajak nyanyi-nyanyi gereja tidak boleh. Jadi masalah pendidikan agama adalah urus saya, karena dia akan ikut saya. Dia akan beragama Islam seperti saya. Kalau memang demikian itu maka saat itu silakan. Tapi kalau tidak bisa seperti itu, khawatir dia nanti terpengaruh, maka sebaiknya jangan. Para ulama menjelaskan walaupun halal, namun tetap lebih baik adalah cari perempuan muslimah gitu ya. Yang model kayak gimana aja juga lengkap di dalam Islam gitu. Ini lengkap dalam Islam. Mungkin ada yang bertanya, apa sih hikmah dihalalkannya? Hikmah dihalalkannya seorang muslim, laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab Yahudi atau Nasrani, bukan musyrik yang lainnya. Alasan yang pertama teman-teman sekalian, bahwasanya antara agama Islam dengan ahli kitab itu agama yang tidak terlampau jauh ya, tidak terlampau jauh dengan agama musyrik yang lainnya. Ya, kitabnya juga sama-sama kitab samawi gitu ya, nabinya juga kita percayai juga gitu ya. Nah, karena seperti itulah keadaannya, ya apalagi kalau laki-lakinya muslim, dia bisa memimpin gitu ya, maka ini akan bisa mendorong ya sang istri itu. Ya contohnya gini, kalau sang laki-lakinya itu adalah muslim, maka nanti suatu saat menikah, walaupun sama gitu ya, ada unsur persamaan dan perbedaan, maka sang laki-laki itu bisa mengoreksi akidah dari istrinya. Jadi bisa mengoreksi akidah dari istrinya. Oh, yang benar itu begini. Nah, kalau laki-laki yang ngomong, umumnya itu ditaati gitu ya. Nah, akhirnya ini bisa menyebabkan sebagai wasilah atau bisa menyebabkan sang istri itu masuk ke dalam Islam walaupun tidak dipaksa, dan tidak boleh memang dipaksa. Kemudian hikmah yang lain diantaranya adalah karena kita sebagai umat Islam laki-laki ya, itu juga mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi orang Bani Israel.
beriman kepada nabi-nabi orang Bani Israel. Sehingga umat Islam laki-laki itu tidak akan berani mencaci maki kitab dan juga nabi-nabi yang ada di kalangan Bani Israel gitu ya. Nah, dari situlah teman-teman sekalian. Nah, di sini hikmahnya karena tidak mencaci maki, ya istilahnya ada menghormati gitu ya. Maka bisa jadi ini bisa menyebabkan sang istri itu lunak hatinya kemudian masuk ke dalam agama Islam. Berbeda kalau yang beragama, kalau dibalik, muslimah menikah dengan laki-laki Nasrani. Laki-laki Nasrani karena tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yang terjadi adalah dia nanti akan memaksa gitu, benci, mencaci maki Muhammad dan sebagainya. Dan itulah yang terjadi sekarang ini ya, orang-orang Nasrani. Jadi intinya gini, jadi kalau perempuan ahli kitab, kalau dia mandi, bekas air mandinya yang netes itu, apakah itu menjadi tahur gitu ya? Ini intinya selagi tidak kecampuran dengan najis pipis gitu ya, intinya gitu ya. Pokoknya ini air yang sisa gitu ya. Bukan air sisa, maksudnya air yang berguguran gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, yambani ala annaha lau aslamat hal yalzamuha i'adatul ghusli wa fihi khilaf. Nah, untuk menjawab ini ternyata jawabannya itu terbangun atau jawabannya bisa apa ya? bisa terlihat atau terbangun dari pertanyaan begini. Seandainya ada perempuan ahli kitab itu masuk ke dalam Islam, apakah dia harus mengulangi mandi? Jadi jawaban dengan pertanyaan lagi. Misalnya ya katakanlah seorang laki-laki muslim memiliki istri Nasrani gitu ya. Nah, setelah itu setelah dinikahi ternyata istri yang Nasrani itu mau masuk ke dalam Islam. Setelah masuk ke dalam Islam, sebelum masuk Islam ya seperti biasa hubungannya suami dan istri gitu ya. Ketika dia haid biasa. Setelah haid ingin diajak berhubungan, suruh mandi dulu, mandi kamu. Mandi. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu sehari-hari kehidupannya. Nah, kemudian tiba-tiba sang istri melunak untuk masuk ke dalam Islam. Akhirnya masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, apakah dia wajib mengulangi mandi? Mandi wajib maksudnya. Harus mengulangi mandi. Wa fihi khilaf. Di kalangan mazhab Asy-Syafi'i pun ada perbedaan pendapat. In qulna la yalzamuha fa huwa ghairu tahurin. Kalau kita mengatakan, oh enggak wajib mengulangi lagi mandi dia. Enggak wajib mengulangi mandi lagi dia. Kenapa? Enggak wajib mengulangi mandi lagi dia. Fahuwa ghairu tahurin. Maka airnya tidak tahur. Jawabannya gitu. Jadi air yang dipakai oleh perempuan Nasrani gitu ya, untuk mandi dari haid itu ternyata adalah air yang tidak tahur. Airnya adalah air second yang tidak bisa dipakai untuk bersuci yang kedua kalinya. Suci memang tapi tidak bisa dipakai untuk suci yang kedua kalinya. Itu kalau kita katakan dia sudah tidak wajib mandi lagi. Berarti menunjukkan teman-teman sekalian bahwasannya Berarti menunjukkan bahwasannya ya, ma'asyiral ikhwatil akhwat, bahwasannya dia sudah bisa melaksanakan kewajibannya. Jadi mandinya itu ya sudah menggugurkan kewajiban gitu ya. Wa in qulna yalzamuha i'adatul ghusli wa huwa shahih. Dan apabila kita katakan, oh dia wajib mandi lagi. Dia wajib mengulangi mandi lagi. Jadi kalau kita katakan bahwasanya dia wajib mengulangi mandi wajib ya. Mengulangi mandi, dan ini adalah pendapat yang sahih yang kuat di kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Fa fil ma'il ladzi ista'malathu halal kufri wa jahani mabniyani 'alal illataini. Jadi maka di dalam air yang telah digunakan oleh perempuan kitabiah saat dia masih kufur, masih Nasrani misalnya, itu ada dua wajah. Ada dua pendapat di kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Ada dua pendapat yang dibangun di atas dua illat di atas. Dua illat di atas. Insyaallah paham ya mana dua illat itu ya. Ingkulna innal illata ta'addil fardhi fal ma'u ghairu tahurin. Jadi kalau kita katakan bahwasannya illat air, kenapa air yang kedua kali tidak bisa dipakai lagi? Air mustamal tidak bisa dipakai lagi sebagai air bersuci gitu ya, kedua kalinya.
Kalau ilatnya kita katakan itu adalah ta'adil fard, sudah dipakai buat melaksanakan kewajiban, maka air tersebut tidak suci, teman-teman sekalian. Maka air tersebut tidak suci, ya. Air tersebut tidak suci. Berarti kalau perempuan yang lagi haid, perempuan ahli kitab yang lagi haid, kemudian dia mandi, berarti dia sudah melaksanakan kewajiban, maksudnya harus mandi gitu ya. Harus mandi gitu ya. Maka kita katakan air yang bekas itu adalah tidak suci. Maksudnya air yang netes itu tidak suci. Wa in qulna innal illata ta'addil ibadati fahuwa tahurun li'annal kafirata laysat min ahlil ibadah. Kalau kita katakan bahwasanya ilatnya adalah air tersebut ya sudah dipakai untuk melaksanakan ibadah. Jadi kalau ada ilat yang mengatakan kenapa air mustakmal tidak boleh dipakai lagi untuk bersuci yang kedua kali, ada yang mengatakan bahwasanya air tersebut sudah dipakai untuk ibadah. Kalau kita katakan demikian, maka air tersebut tetap suci, tetap tahur, tetap tahur, yaitu suci dan mensucikan. Alasannya apa? Karena perempuan kafir bukanlah orang yang diterima ibadahnya, karena dia masih kafir. Istri kalau dia masih Nasrani atau Yahudi, maka dikatakan dia bukan laisat min ahlil ibadah, dia bukan termasuk orang yang diterima ibadahnya. Jadi ibadah dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saat itu dia diwajibkan. Jadi diwajibkan untuk ibadah, tapi tidak diwajibkan untuk wujubu mutalabah, intinya gitu. Jadi contoh gini, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan semua hukum-hukum di dalam Islam. Maka kita katakan teman-teman sekalian bahwasannya orang kafir pun dikenakan kewajiban tersebut. Jadi orang kafir pun dikenakan. Jadi yang diwajibkan sholat ternyata juga bukan siapa? Bukan orang muslim, tapi orang kafir sholat, wajib sholat. Tapi kalau dia sholat, sholatnya nggak sah. Seandainya dia nggak sholat, karena nggak sah, ya sudah nggak sholat. Nah, dia akan disiksa dengan karena tidak selain dia disiksa nanti orang kafir. Ini kenapa akhi? Orang kafir itu nanti di akhirat disiksa itu bukan karena dia hanya kufurnya saja, karena syiriknya saja, tapi karena meninggalkan sholat, karena tidak zakat, tidak puasa gitu ya, dan lain-lain, tidak melaksanakan syariat Islam juga. Itu juga tadi. Jadi pemicu dia jadi berat banget sisanya orang kafir itu ya. Nah, karena apa teman-teman sekalian? Dia ibadah di dunia nggak sah. Kemudian kalau nggak ibadah dia akan disiksa. Alasannya apa? Karena dia sudah dikasih umur, namun ternyata tidak dia gunakan untuk masuk Islam dan melaksanakan ibadah. Itu alasannya. Jadi intinya sebenarnya secara tuntutan di dunia kita tidak menuntut dia untuk ayo masuk Islam, enggak. Tapi ini adalah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kalau Allah menyiksa dan tidak menyiksa itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam zat Allah tidak ada istilah zalim gitu ya. Tidak ada istilah zalim ya, seperti itu. Karena Allah memperlakukan itu kepada makhluk ciptaannya sendiri dalam kekuasaannya sendiri, dan Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah perbuat, justru kita lah yang akan ditanya. Taib. Nah, tentang wanita ahli kitab itu wajib mandi janabah, gimana sih? Hukum mandi janabah bagi wanita kafir baik. yang suaminya muslim. Jadi hukum wanita kafir mandi janabah ya. Baik, ini pertanyaan bagus. Jadi gini. Jadi perempuan yang ahli kitab, jadi ada seorang laki-laki muslim memiliki istri non muslim. Istri non muslim maksudnya Yahudi atau Nasrani. Ketika dia haid, setelah selesai dari haid mau berhubungan dengan suaminya yang muslim, maka harus mandi. Dan ini adalah satu-satunya mandi wajib bagi perempuan ahli kitab. Namun ketika dia habis berhubungan suami istri gitu ya, maka tidak wajib bagi perempuan ahli kitab ini untuk mandi. Nah itu tadi ya, saya ulang. Jadi habis berhubungan, maka yang wajib mandi cuman suaminya aja gitu ya. Sedangkan istrinya tidak ada kewajiban gitu ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah itu tadi ya. Berarti mandi itu untuk menghalalkan hubungan aja. Jadi mandi itu dalam rangka untuk menghalalkan hubungan. Jadi agar suaminya bisa halal untuk berhubungan ya intim dengan istrinya tersebut. Taib. Qala al-muallif rahimahullah taala.
Wa'lam anna zaujatal majnunata idza hadat wa ghassalaha zaujuha hukmuha hukmul kafirati fi ma dzakarna. Ketahuilah bahwasannya seorang istri yang gila, ya, apabila dia mengalami haid kemudian dimandikan, setelah selesai dari haid dimandiin sama suaminya, bisa dipahami ya, dimandiin sama suaminya, maka hukum perempuan tersebut adalah seperti hukum perempuan Yahudi atau Nasrani tadi, dan airnya juga sama hukumnya seperti tadi ya, sama ya. Jadi demikian, hukumnya sama ya, silakan nanti dilihat di atas itu tadi. Kok bisa? Ya bisa saja. Ada seorang laki-laki menikahi perempuan yang normal, habis itu gilanya di tengah jalan gitu ya, di tengah perjalanan suami istrina sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Nah, dalam keadaan begitu berlakulah hukum yang tadi disebutkan itu. Ya, hukumnya sama seperti hukum perempuan kafir itu tadi ya. Ya boleh dijima, kalau katakan boleh dijima boleh. Dimandiin dulu tapi ya, dimandiin dulu. Atau merawat gitu. Atau dia menikahi memang perempuan yang memang gila dari awal. Kenapa dia menikahi? Ya ada hikmahnya teman-teman sekalian. Laki-laki yang sebenarnya dia bisa mendapatkan perempuan yang normal, tapi kenapa dia mau menikahi perempuan yang gila? Banyak faktornya, gitu ya. Banyak faktornya, gitu ya. Bisa jadi memang ayahnya yang menginginkan atau mertuanya menginginkan, jadi agar kamu bisa mendapatkan warisan juga nanti dari saya gitu ya, kalau mau silakan gitu. Atau misalnya dijanjikan sesuatu kalau kamu mau merawat, barangkali kalau kamu nikahi gitu ya, nanti kamu bisa meruqyah dia, akhirnya dia sembuh. Oh gitu Pak ya, akhirnya dia bertabarruk bertabarruk dirinya gitu ya, mendermakan dirinya untuk menikahi, niat karena Allah lillahi ta'ala. Nah, kalau sudah dinikah kemudian haid, nah sebelum berhubungan ya harus mandi dulu. Ngono. Wa hiya mas'alatun hasanatun dzakaraha ar-Rafi'i fi sifatil wudu. Dan masalah ini teman-teman sekalian yaitu masalah perempuan yang gila yang dinikah gitu ya. Ini adalah permasalahan yang bagus yang telah disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu taala dalam sifatil wudu. Jadi Imam Ar-Rafi'i menyebutkan di dalam kitab Asy-Syarhul Kabir. Ya, Asy-Syarhul Kabir. Gitu ya. Kalau nama kitabnya adalah pokoknya Asy-Syarhul Kabir gitu ya. Asy-Syarhul Kabir ini adalah mensyarah dari kitabnya Imam Al-Ghazali yaitu Al-Wajiz ya, Al-Wajiz gitu ya. Kemudian kitab Al-Wajiz ini disyarah oleh Imam Ar-Rafi'i. Dan dalam kitab Asy-Syarhul Kabir dalam sifat wudu, tata cara berwudu, itu disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i permasalahan ini. Masalah tentang air mustakmal yang di dalamnya ada begini. Wa asqatahan Nawawiyyu minar raudhati. Sedangkan Imam An-Nawawi tidak menyebutkan permasalahan yang bagus ini di dalam kitab Raudhatut Talibin. Karena kitab Raudhatut Talibin ini adalah kitab yang mukhtasar dari kitab Asy-Syarhul Kabir. Ya Allah, Ar-Raudhatut Talibin itu disebut mukhtasar padahal itu 8 jilid. Gimana yang syarah kabirnya ya? Itulah hebatnya ulama dulu teman-teman sekalian. Kita sujung kukunya nggak ada apa-apanya. Wa'lam annal ma'al ladzi tawadda'a bihi as-sabiyyu ghairu tahur. Ketahuilah bahwasannya air yang dipakai wudu oleh anak kecil itu tidaklah tahur. Air yang menetes gitu dari anak kecil itu adalah tidak tahur. Tidak tahur berarti suci tapi tidak mensucikan maksudnya. Ini kalau anak kecil yang wudunya benar. Teman-teman sekalian, anak kecil yang wudunya benar. Tapi kalau dia niatnya wudu tapi masih wudunya gini, berarti tidak tahur itu, air yang netes di bawah itu yang ditadangin air itu adalah masih tahur gitu ya. Karena belum melaksanakan kewajiban itu. Wa kadzal ma'ul ladzi yatawaddau bihil yatawaddau bihil muntafilu. Begitu juga hukumnya tidak tahur air yang habis digunakan untuk berwudu orang yang sholat sunnah. Misalnya antum niat sholat sunnah wudu, niatnya untuk sholat sunnah saja.
Nah dalam wudhu, antum kan niatnya untuk menghilangkan hadas gitu ya, menghilangkan hadas. Nah untuk menghilangkan hadas, ya harus wudhu maksud saya gitu ya. Nah setelah itu wudhunya bukan untuk sholat wajib karena belum waktunya sholat wajib. Contohnya untuk sholat malam atau pokoknya sholat sunnah lah. Nah maka air itu tetap hukumnya tidak tahur. Ya gitu ya. Alasannya apa? Karena sudah melaksanakan air yang dipakai itu tadi, itu sudah melaksanakan kewajiban. Apa kewajiban maknanya? Yaitu tadi orang kalau mau wudunya sah wajib membasuh yang benar, itu disebut wajib. Itu yang disebut apa? Fardhu, gitu wajib itu ya. Karena air mustakmal di situ, karena airnya dihukumi mustakmal, air second gitu ya, sudah dipakai gitu ya. Sebab sudah dipakai untuk melaksanakan kewajiban. Lah, sholatnya sunnah tapi kok ini masanya kewajiban apa? Itu tadi orang biar wudunya sah, dia harus melaksanakan kewajiban, yaitu wudunya harus apa? Ya harus membasuh ini, dibasuh ini. Harus dibasuh ini yang disebut fard gitu ya. Jadi makna fard di sini maksudnya adalah ma yalzamu fi'luhu. Jadi sesuatu yang harus dilakukan gitu ya. Wa kadza man la ya'taqidu wujuban niyyati 'ala sahihi fil jami'. Begitu juga teman-teman sekalian ada mazhab yang menganggap bahwasannya bersuci dari hadas kecil, hadas besar, bersuci dari najis itu nggak butuh niat, nggak harus niat. Akhirnya dia berwudu, nggak butuh niat, karena mazhab Hanafi itu mengatakan maksud ibadatul wasail, ibadah-ibadah yang hanya wasilah untuk menuju yang wajib, sholat itu tidak diharuskan berniat. Jadi nggak harus berniat untuk menghilangkan hadas kecil, hadas besar, nggak harus. Apa? Ya, istilahnya mungkin ilatnya makulatul makna. Ya, gimana? Ghairu makulatil makna. Anak dilupakan itu istilahnya itu. Nah pokoknya intinya, ya. Nah terus kenapa golongan mazhab Hanafi tetap berwudu sebelum sholat? Ya sudah, memang niatnya memang begitu. Niatnya adalah untuk melaksanakan ibadah. Jadi niatnya itu ilatnya ta'abbudi. Jadi sebabnya karena untuk melaksanakan ibadah gitu aja. Jadi ilatnya ghairu maqulatil ma'na. Jadi apa sebabnya nggak bisa terpikir oleh akal. Pokoknya sebelum sholat suruh wudu, ya wudu. Nah gitu ya. Terus tapi tidak diharuskan niat menurut mazhab Hanafi. Maka kalau seperti itu juga teman-teman sekalian, ini tetap dikatakan tidak suci, tidak tahur. Air sisa mazhab Hanafi. Dan kalau kita mau tahu ulama para umat Islam yang bermazhab Hanafi di sekarang tuh yang paling mayoritas sekarang. Di India ada, di Pakistan ada, di Bangladesh ada. Di Eropa ternyata mazhabnya Hanafi. Turki juga begitu, mana lagi coba. Di Amerika katanya juga adalah mazhabnya Hanafi karena dibawa oleh para imigran gitu ya. Imigran dari Turki, Afghanistan dan lain-lain. Dari India juga gitu ya. Akhirnya mereka bermazhab Hanafi gitu ya. Nah mereka kalau wudu tuh nggak niat, pokoknya wudu gitu aja, nggak niat apa-apa. Nah air sisa teman-teman kita, saudara-saudara kita bermazhab Hanafi, air sisanya itu yang netes-netes itu, bukan sisa maaf ya. Air yang netes-netes dipakai habis berwudu mereka itu juga tetap hukumnya ghairu tahur, tidak bisa untuk bersuci lagi. Suci tapi tidak mensucikan. Panjang banget ya. Gitu. Summa madamal ma'u mutaraddidan 'ala al-'udwi la yathbutu lahu hukmul isti'mal. Jadi ini jawaban dari pertanyaan Ustaz Usfan. Kemudian selagi air itu masih bolak-balik pada satu anggota wudu, airnya naik turun gitu ya. Jadi belum pisah dari badan gitu ya. Maka belum dianggap sebagai mustakmal. Seperti tadi kita lagi wudu gitu ya, ngambil air surut banyak ini. Kita wudunya ngasal. Tiba-tiba kita giniin, oh masih ada yang belum terkena air. Ini airnya kan masih banyak nih. Masih ada netes-netes gitu ya. Nah kita pakai lagi kita untuk sucikan gini lagi. Nggak ngambil air baru lagi. Maka saat itu air tersebut bukan air mustakmal. Karena masih ada di situ. Ya, belum pisah dari anggota wudunya. Belum pisah dari kulit. Walau jaral ma'u min udwil mutawaddi'i ila udwin akhara sara mustakmalan. Seandainya
air tersebut malah jalan gitu ya dari satu anggota wudhu orang yang berwudhu, dari satu anggota orang yang berwudhu ke anggota yang lain. Misalnya habis dipakai tangan, habis itu netesnya kemana? Ke kaki gitu ya, atau dipakai habis wajah, habis itu netesnya ke tangan gitu ya. Maka kalau sudah demikian teman-teman sekalian disebut air mustakmal, karena sudah berpisah dari tempat asalnya itu, mau tempat asal gitu. Hatta lawin taqala min ihdal yadaini ilal ukhra shara musta'malan. Sehingga jadi sampai kalau ada, ini termasuk iftiradiyat lagi sekali lagi. Jadi permasalahan yang sebenarnya jadi kira-kira ada, seandainya andai. Nah, andai-andai yang demikian itu yang dilakukan oleh para ahli fikih ini termasuk yang mamduh ya, termasuk yang terpuji juga. Karena ini faedahnya nanti kita bisa mengetahui hukumnya ketika memang kejadian, nah gitu ya, memang kejadian. Namun sebagian ulama lagi mengatakan kalau nggak terjadi nggak usah diandai-andai lah, nggak ngapain memikirkan sesuatu yang belum terjadi gitu ya. Gimana kalau sholat saya lagi ke bulan, sholatnya menghadap mana gitu, gitu ya. Sholatnya mana? Nah, sekarang belum ada umat Islam yang menjadi astronot ya. Nanti kalau sudah ada jadi astronot baru telepon seorang mufti gitu ya. Salatnya madhep mana gitu ya. Jadi artinya kalau memang belum terjadi nggak usah ditanyain. Ya seperti itu ya. Ya itu khilaf di kalangan ulama ya. Mana tadi ya? Walau intaqalal ma'ul ladzi yaghlibu fihi al-intiqal min 'udwin ila mawdi'in akhar min zalikal udwi. Ini neranginnya agak sulit. Garis besarnya. Kal hasili 'inda naqlihi minal kaf ila sa'idi wa raddihi ilal kaf wa nahwihi la yadurru intiqaluhu. Jadi gini teman-teman sekalian ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan. Bahasanya memang kalau di Indonesia kan agak sulit. Jadi seandainya air yang biasanya berpindah, jadi seandainya ada air yang biasanya berpindah dari anggota ke tempat lain dari anggota tersebut, maksudnya air gini ya. Jadi sebenarnya mirip yang tadi pertama ya. Jadi saya ulang ya, yang biasanya seandainya ada air yang biasanya berpindah dari satu anggota ke tempat lain dari anggota yang sama, misalnya tangan. Dari telapak tangan pindahnya ke as-sa'id. Sa'id itu apa? Lengan. Sa'id gitu ya, pergelangan ini. Bukan pergelangan, ini pergelangan nih. Iya, pokoknya sa'id ya, lengan gitu ya, lengan. Jadi gini ya. Jadi seandainya dari air dari sini pindah ke sini. Biasanya air kalau habis ditaruh di telapak tangan itu pindahnya ke sini. Gitu ya. Seperti tadi tuh ya, seperti dari telapak tangan ke lengan, kemudian dibalikan lagi ke telapak tangan, bolak-balik gini ya. Ada orang wudu ngambil air dikit, srek gini ya. Maka saat itu la yadurrun tiqaluhu. Yang demikian itu perpindahan air dari satu tempat di satu anggota gini ya. Ini tidak mengapa, artinya tidak menyebabkan air tersebut mustakmal. Tidak menjadikan air tersebut mustakmal. Dipakai lagi aja nggak apa-apa kayak tadi. Wa in kharaqahul hawa, walaupun ternyata yang menggerakkan air tersebut itu bukan karena habis dimirikin, bukan, tapi ternyata karena habis digerakkan oleh udara, angin gitu ya, suruh kena angin gitu ya, maka itu juga tetap tidak mustakmal. Wa hiya mas'alatun hasanatun dzakaraha ar-Rafi'i fi akhiril bab tsani min abwab tayammum. Ternyata adalah permasalahan yang bagus yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Asy-Syarhul Kabir di dalam bab yang kedua dari bab tayammum. Wa ahmalhan Nawawiyyu, sedangkan Imam An-Nawawi tidak menyebutkannya di dalam kitab Raudhah gitu ya. Illa annahu dzakarahuna min ziyadatir Raudhah. Hanya saja Imam An-Nawawi tidak menyebutkan di Raudhah, tapi di dalam kitab Ziyadatur Raudhah, tambahan Raudhah itu ya. Annahu, nah ini yang disebutkan, annahu lawin fasalal ma'u min ba'di a'dha'il junubi ila ba'diha wajahaini.
Yaitu seandainya ada air yang terpisah dari sebagian anggota seorang yang junub ke anggota yang lain. Contohnya misalnya saya mandi gitu ya, air yang dipakai, jadi dia gini ya teman-teman sekalian. Jadi kalau praktek mandi janabat yang dijelaskan oleh para ulama itu tidak seperti mandinya kita. Kalau mandi gimana? Jebur gitu, enggak gitu. Jadi mandi mereka itu ada wadah kecil gitu ya. Habis itu airnya diratakan dengan cara gimana? Diratakan gini, diratakan gitu. Jadi begitu. Jadi nggak seperti bayangan kita sekarang pakai shower gitu ya. Kemudian kayak mandi gini udah kayak orang apa? Nguras gitu ya. Bur gitu ya. Nggak seperti itu. Tapi pada wadah, jadi cara meratakan ke badannya, ke kepala kan gini ya. Gini, habis rata kepala, habis itu badan caranya gini, basahin, diusap-usap, iya gitu aja. Nah makanya wudhu yang seperti inilah wudhu yang memang sebenarnya bukan wudhu, mandi ya. Mandi yang seperti inilah mandi yang sesuai dengan sunnah Nabi. Nah makanya Nabi itu 1 sok atau 1 sok seperempat gitu, itu bisa cukup itu mandi. Jadi nggak seperti mandinya kita. Ya gitu. Ini mandi nguras namanya tuh. Mandi nguras air itu mah. Nggak cukup kita segitu. Antum bayangin 1 sok air itu berapa? Kalau diliterkan beras atau air kan sama dia. Yaitu 3,5 liter air buat mandi janabat. Coba kalau kita pakai gitu. Nggak bersih kita. Salatnya sah. Nah ini di sini. Nah seandainya ada air yang berpisah dari satu anggota. Misalnya saya mandi ya. Air itu berpindah dari satu anggota, habis giniin, srek. Jadi kan giniin ya. Habis itu ada yang nyiprat surut gini ya ke anggota yang lain gitu ya. Maka di sini ada 2 perbedaan pendapat ya di kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Al-asahu 'indal Mawardi war-Ruyani annahu la yadurru wa la yasirru musta'malan. Menurut pendapat dari Imam Al-Mawardi, Abul Hasan Al-Mawardi, penulis kitab Al-Hawil Kabir, ini adalah kitab syarah Mukhtasaril Muzani ya. Jadi ilmunya Imam Asy-Syafi'i itu diringkas oleh Imam Al-Muzani, seorang ulama mazhab Asy-Syafi'i yang akidahnya salaf itu ya. Akidahnya salaf. Pokoknya murid langsung Imam Asy-Syafi'i itu akidahnya salaf, alhamdulillah. Termasuk Imam Ahmad gitu ya. Nah, kemudian ilmunya Imam Asy-Syafi'i diringkas dalam kitab Mukhtasaril Muzani. Kemudian kitab Mukhtasaril Muzani itu disyarah oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawil Kabir gitu ya. Al-Hawil Kabir. Kemudian Imam Ar-Ruyani, ini juga imam besar dalam mazhab Asy-Syafi'i, kitabnya diantara Bahrul Mazhab gitu ya. Nah menurut 2 imam ini, menurut pendapat yang asah itu maksudnya yang lebih kuat gitu ya. Annahu la yadurru, nggak apa-apa itu. Dan tidak menyebabkan air tersebut musta'mal. Misalnya pindah gini, seret. Banyak air yang pindah ke sini, ya sudah pakai lagi buat ginian, gitu ya. Habis itu kan udah basah, air yang belum dipakai itu buat anggota yang lain yang masih kering gitu caranya. Jadi sekali lagi itulah cara mandi yang sempurna yang dijelaskan oleh para ulama. Baterainya lemah. Warrajihu 'indal Khurasaniyin annahu yasiru musta'malan. Namun di sana ada mazhab Asy-Syafi'i yang lain ya, yaitu dari dari ulama yang bertempat tinggal di daerah Khurasan. Daerah Khurasan ya. Bahwasannya itu jadi air musta'mal karena sudah pindah air anggota wudu gitu ya. Wa qala al-imam, dan imam berkata, imam di sini siapa? Imamul Haramain. Kalau disebut istilah imam dalam mazhab Asy-Syafi'i maksudnya Imamul Haramain. Jadi Imam Al-Juwaini rahimahullahu taala. Imam Al-Juwaini berkata anna naqlahu atau apa? Naqalahu apa an? Kok di situ in ya? Anna di sini an, berarti salah. In naqalah. Antum apa? An. Ya berarti kita sama Pak Manana gitu ya. Antum sama anak cetakannya sama jadi. Anak ini yang benar ini sebenarnya. Inna qalahu qasdan sara musta'malan wa illa fala. Nah, Imam Al-Juwaini ini memiliki pendapat tafsil. Nah, diperinci. Apabila sengaja dipindahkan dari anggota, misalnya dicipratin nih, surut pindah ke sini. Gitu ya.
sengaja gitu supaya pindah ke sini gitu airnya, maka saat itu jadi mustakmal. Kalau nggak sengaja pindah karena memang kerasnya ini memang nggak sengaja gitu, tapi pindah ke sini, maka saat itu air yang ada di sini ya sudah bisa dipakai buat ngeratain anggota tubuh gitu ya. Nah kalau sudah rata basah, ya air yang lain untuk anggota yang lain. Wa sahahan Nawawi fit Tahqiq annahu yasiru musta'malan. Sedangkan Imam An-Nawawi bahwa juga beliau memiliki ini juga ya, peran juga. Beliau membenarkan di dalam kitab Tahqiq, ya ini Tahqiq di dalam Imam An-Nawawi punya kitab Tahqiq juga, At-Tahqiq gitu ya. Namanya At-Tahqiq gitu ya. At-Tahqiq. Nah, kitab At-Tahqiq ini adalah kitab yang berisi permasalahan-permasalahan yang ada dalam kitab Al-Muhadzab. Ya. Permasalahan-permasalahan yang beliau rajihkan di dalam kitab Al-Muhadzab kemudian ditulis dalam kitab At-Tahqiq. Walaupun kitab ini tidak sampai beliau selesaikan sampai selesai gitu ya, sama seperti kitab Al-Muhadzab. Ya, beliau menurut ceritanya beliau baru sampai pada sholat qashar ya, pembahasan bab sholat qashar. Namun umur beliau ya sudah habis gitu ya, maksudnya beliau sudah tiada. Nah menurut Imam An-Nawawi ya air tersebut menjadi mustakmal. Wasahhaha Ibnu Rif'ati annahu la yasir mustakmalan. Ibnu Rif'ah ulama yang lain lagi membenarkan pendapat kalau itu tidak menjadi mustakmal. Walauin ghamasa, kita habisin aja nih sampai walauin ghamasa junubun fima induna qullataini wa amma jami'a badanihi. Apabila ada seorang yang junub, ingat seorang junub habis berhubungan atau dia habis mimpi basah, kalau dia bujangan misalnya, tapi bukan berarti orang yang mimbas itu mimpi basah bujangan aja, yang udah nikah juga bisa mimpi basah gitu ya, saya bilang enggak. Jadi kalau ada orang yang junub, dia berendam di dalam air yang berjumlah di bawah 2 kullah. Nah ini masalah 2 kullah ini para ulama berbeda pendapat. Pokoknya airnya ada sedikit, mungkin ember-ember yang ada dijual-jual gitu ya. Batap itu termasuk di bawah 2 kullah itu. Batap yang ada, batap itu di bawah 2 kullah itu. Di bawah 2 kullah, duna kullatain. Nah itu contohnya adalah kalau kita lihat batap itu kan buat cukup orang satu gitu ya. Itu di bawah 2 kullah itu. Di bawah 2 kullah. Nah, seandainya ada orang junub berendam di dalam air yang di bawah 2 kullah dan dia sudah meratakan air ke seluruh tubuhnya, jadi udah nyelam gitu, udah nyelam dia berendam. Summa nawa, setelah dia nyelam, dia baru niat menghilangkan hadas besar. Paham tidak? Jadi niatnya pas kapan? Niatnya bukan ketika berada di atas, enggak, tapi pas lagi berendam. Ya saya mandi janabat, baru niat, saya niat berendam untuk menghilangkan hadas besar. Irtafa'at janabatuhu, maka bila khilaf, maka kita katakan junubnya itu hilang. Jadi junubnya itu hilang tanpa ada perbedaan di kalangan ulama gitu ya. Jadi maka saat itu junubnya hilang, junubnya bisa hilang. Jadi janabahnya itu bisa hilang gitu ya. Janabahnya bisa hilang ketika kapan? Yaitu ketika anggota yang terakhir itu dicemplungin semuanya gitu. Jadi sampai kepalanya merendam baru dia keluar. Saat itu udah nih. Bila khilaf itu tanpa ada perbedaan pendapat. Wala yasirul ma'ul mustakmalan. Tetap airnya kalau dia masih berendam, airnya belum mustakmal. Ballahu ayyutimmalin ghimas. Bahkan dia diperbolehkan untuk menyempurnakan berendam. Ya udah terus berendam situ. Wa tartafi'a anhul janabatu anil baqi ala sahihil maususi wallahu a'lam. Jadi seandainya gini teman-teman sekalian. Jadi ini baru dia. Jadi masuk tadi kakinya dulu, baru dia niat saya ingin mandi janabat, menghilangkan hadas besar. Nah, saat itu kita katakan baru pas niatkan kakinya doang. Nah, saat itu janabahnya hilang dari kaki. Kemudian dia berendam sedikit demi sedikit dari lututnya. Lututnya basah berarti janabahnya hilang dari lututnya. Dari perutnya, ada perutnya dan seterusnya sampai anggota yang terakhir, anggota yang tersisa. Sehingga kalau dia ratakan semua basahnya itu dia berendam, maka hilang janabatnya. Berdasarkan pendapat yang sahih yang terang-terangan diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Makanya kata na mansus gitu ya.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat bagi saya dan juga bagi antum semua. Ada kekurangannya, kata-kata yang tidak berkenan atau mungkin belum paham dalam terjemahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pada air yang keberapa besok? Masih yang masih ketiga itu air besok dia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.